Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video belajar matematika kita kali ini bersama Demoka. Di video ini, kita akan membahas salah satu topik yang penting banget dalam aljabar linear. Apa itu? Sistem persamaan linear atau SPL dengan metode operasi baris elementer. Kenapa materi ini penting? Karena SPL ini bukan hanya soal hitung-hitungan angka, tetapi juga melatih kita berpikir logis, kritis, serta sistematis. Selain itu, SPL juga punya banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghitung biaya, analisis data, sampai ke pemrograman komputer. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada video kali ini, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 3 dengan anggota 5 orang, yaitu yang pertama ada Fadila Nur Kesyawati dengan NIM 001, yang kedua Nur Fadila Septimardiana dengan NIM 030, yang ketiga Muhammad Abdul Majid dengan NIM 068, yang keempat ada Oktaviani dengan NIM 054, dan yang terakhir ada Rahma Fitri Anita dengan NIM 073. Nah, di video kali ini kita bakal belajar step by step, mulai dari konsep dasar SPL, macam-macam solusi yang mungkin muncul, cara menuliskan SPL dalam bentuk matriks, sampai ke teknik operasi baris elementer atau OBE dan contoh soal. Jadi, jangan khawatir, penjelasannya juga santai aja kok, kayak lagi ngobrol sama teman. Jadi, yuk langsung kita mulai. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu sistem persamaan linear. Persamaan linear itu sederhananya adalah persamaan di mana pangkat variabel tertinggi adalah 1. Misalnya, 2x ditambah y sama dengan 6. Ini disebut persamaan linear dua variabel. Kalau kita punya satu persamaan aja, itu namanya persamaan linear biasa. Tapi, kalau kita punya lebih dari satu persamaan sekaligus, maka itu disebut sistem persamaan linear atau SPL. Kenapa disebut sistem? Karena kita harus mencari solusi berupa nilai X dan Y yang bisa memenuhi semua persamaan itu secara bersamaan. Berikut merupakan contoh soal sistem persamaan linear, yaitu X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Untuk menyelesaikan SPL ini, kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Langkah yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Kita jumlahkan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, yaitu X ditambah Y ditambah X dikurang Y sama dengan 5 ditambah 1. Yaitu menjadi 2x sama dengan 6. Kedua ruas dibagi 2, yang 2x dibagi 2 menjadi x, dan 6 dibagi 2 menjadi 3. Yaitu didapat x sama dengan 3. Lalu, langkah yang kedua, kita menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan pertama, yaitu x ditambah y sama dengan 5, dan kita substitusikan nilai X yaitu 3 menjadi 3 ditambah Y sama dengan 5. Nah, kedua ruas dikurangi dengan 3 yaitu menjadi Y sama dengan 2. Maka hasilnya adalah X itu 3 dan Y itu adalah 2. Dari penyelesaian ini, kita dapatkan bahwa titik potong kedua garis adalah 3,2. Pada grafik di samping, terlihat bahwa garis X ditambah Y sama dengan 5 dan garis X dikurang Y sama dengan 1 berpotongan tepat di titik 3,2. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa penyelesaian sistem persamaan linear adalah titik potong dari grafik kedua garis tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam solusi dalam SPL. Ternyata, sistem persamaan linear itu bisa punya 3 kemungkinan solusi loh. Yang pertama ada solusi tunggal, yang kedua solusi tak hingga,
Yang ketiga, tidak punya solusi sama sekali. Nah, mari kita bahas satu persatu dari 3 kemungkinan tersebut. Yang pertama tadi ada solusi tunggal. Ini terjadi kalau 2 garis berpotongan tepat di satu titik. Misalkan sistem X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Nah, tadi kan kita sudah lihat bahwa solusinya itu adalah 3,2. Jadi, inilah contoh sistem dengan solusi tunggal. Yang kedua, ada solusi tak hingga. Ini terjadi kalau 2 garis berhimpitan alias sama persis. Nah, bayangkan kita punya X tambah Y sama dengan 5 dan 2X tambah 2Y sama dengan 10. Kalau kamu perhatikan, persamaan kedua sebenarnya sama saja dengan persamaan pertama. Jadi grafiknya menempel dan titik potongnya ada di sepanjang garis itu. Artinya, ada tak hingga banyak solusi. Yang ketiga, itu tidak ada solusi. Ini terjadi kalau 2 garis sejajar. Contohnya, X tambah Y sama dengan 5 dan X tambah Y sama dengan 7. Kedua garis punya kemiringan yang sama, tapi posisinya berbeda. Karena sejajar, mereka nggak akan pernah ketemu. Jadi, SPL ini nggak punya solusi. Nah, untuk lebih ringkasnya itu, supaya kita dapat mengingat, kalau berpotongan itu artinya solusi tunggal, kalau berhimpit itu solusi tak hingga, kalau sejajar itu tidak punya solusi. Nah, prinsip ini juga berlaku untuk SPL dengan lebih dari 2 persamaan dan variabel. Kalau satu titik perpotongan itu artinya solusi tunggal, kalau ada banyak titik yang memenuhi itu artinya tak hingga solusi, kalau nggak ada titik yang cocok itu artinya nggak ada solusi. Nah, sekarang kita bahas gimana sistem persamaan linear ditulis dalam bentuk umum dan bagaimana kaitannya dengan matriks. Kalau kita punya sistem dengan M persamaan dan N variabel, biasanya akan ditulis dalam bentuk A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya hingga AN XN sama dengan B1. Kemudian A21X1 ditambah A22X2 ditambah dan seterusnya hingga A2N XN sama dengan B2 hingga seterusnya. Nah, dari bentuk umum sistem persamaan linear itu kita dapat menyajikan dalam bentuk matriks. Misalnya, di sini terlebih dahulu kita mengumpulkan koefisien dari seluruh variabelnya. Misalkan di sini koefisiennya adalah A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Kemudian untuk persamaan yang kedua, koefisiennya adalah A21, A22, dan seterusnya sampai dengan A2N. Dan sampai dengan persamaan yang ke N, koefisiennya variabelnya adalah AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN. Koefisien-koefisien ini kita kumpulkan ke dalam bentuk matriks. Kemudian selain matriks-matriksnya, kita juga mengumpulkan variabel-variabel atau peubahnya. Di sini peubahnya adalah X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka kita kumpulkan menjadi sebuah matriks kolon. Dan terakhir adalah konstanta-konstantanya yaitu B1, B2, sampai dengan Bm. Kita juga kumpulkan dan bentuk menjadi sebuah matriks kolom. Kalau kita gabung matriks koefisien dengan matriks konstanta B, maka itu disebut matriks augmented. Contohnya, sistem persamaan linear X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3, dan X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 4. Itu bisa ditulis dalam matriks augmented seperti ini. 1, 1, 1, 6, 2, min 1, 1, 3, 1, 2, min 1, 4. Matriks koefisien ada di sebelah kiri, dan angka di sebelah kanan itu adalah konstantanya. Nah, kenapa kita repot-repot pakai matriks?
Karena kalau jumlah persamaan dan variabelnya itu banyak, pakai matriks itu bikin perhitungannya akan lebih terstruktur. Dan nantinya kita juga bisa menggunakan operasi baris elementer untuk penyelesaiannya dengan lebih sistematis. Oke, bagian ini lumayan seru. Kita akan belajar tentang operasi bilangan elementer atau OBE. Nah, OBE ini apa sih? OBE ini merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan sistem persamaan linear atau SPL dengan cara mengubah bentuk matriksnya tanpa mengubah solusi yang dimiliki sistem tersebut. Nah, di sini ada 3 macam operasi baris yang boleh dilakukan. Yang pertama itu menukar posisi dua baris dalam matriks. Nah, operasi ini dilakukan jika kita ingin mengatur posisi pivot, nah, atau angka utama pada suatu baris, agar lebih mudah diproses. Nah, yang kedua, itu mengalihkan satu baris dengan suatu konstanta tak nol. Hal ini dilakukan untuk membuat koefisiennya lebih sederhana, misalnya menjadikan angka pivotnya menjadi 1. Nah, yang ketiga, menambahkan atau mengurangkan kelipatan suatu baris ke baris. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan variabel tertentu sehingga matriksnya menjadi lebih sederhana. Dengan 3 aturan dasar ini, kita bisa mengubah bentuk matriks augment suatu SPL tanpa mengubah solusi akhirnya. Nah, selanjutnya tujuan OBE. Nah, tujuan OBE ini adalah dengan OBE kita menyederhanakan matriks hingga mendapatkan bentuk eselon baris yang memudahkan pembaca solusi. Nah, contohnya itu ada yang bentuk awalnya 2, 3, 7, 1, min 1, 1. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu adalah matriks koefisien dan sebelah kanan adalah konstanta dengan bentuk eselonnya 1, 0, 2, 0, 1, 1. Sama, kalau yang sebelah kiri adalah matriks koefisien dan sebelah kanan adalah konstantanya. Kalau jumlah variabelnya lebih banyak, misalnya 3 atau 4, prinsipnya pun tetap sama. Kita atur pivot atau angka utama pada diagonal matriks, lalu kita buat angka-angka di bawahnya menjadi 0 dengan cara melakukan OBE. Nah, proses ini dilakukan terus sampai matriksnya berbentuk segitiga atau upper triangular form. Nah, setelah itu kita bisa melakukan solusi dengan cara substitusi balik. Intinya, OBE ini adalah semacam trik khusus dalam aljabar linier untuk membuat penyelesaian SPL menjadi lebih mudah, sistematis, dan terstruktur. Dengan teknik ini, kita tidak hanya bisa menyelesaikan SPL kecil, tetapi juga sistem besar dengan banyak variabel. Selanjutnya, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya kita punya persamaan, yaitu untuk persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 5, dan yang persamaan yang kedua, 2X dikurang Y sama dengan 1. Kalau kita tulis dalam bentuk matriks augmentnya, hasilnya itu adalah 1, 1, 5, 2, min 1, 1. Nah, seperti penjelasan yang sebelumnya, kalau yang di sebelah kiri itu adalah matriks koefisien, dan yang sebelah kanan adalah konstantanya. Langkah pertamanya kita lakukan operasi baris, yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, yang hasilnya itu 1, 1, 5, 0, min 3, min 9. Kemudian, supaya lebih rapi, baris kedua bisa kita bagi dengan min 3, agar koefisiennya menjadi 1. Nah, dapatlah hasil 1, 1, 5, 0, 1, 3. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk persamaan yang pertama, hasilnya itu menjadi X tambah Y sama dengan 5. Nah, kita dapatkan Y-nya sama dengan 3. Dari sini jelas terlihat bahwa Y-nya kan tadi 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y-nya ke persamaan pertama, yaitu X tambah 3 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi, solusi dari sistem persamaan ini adalah X, Y sama dengan 2,3. Nah, inilah kegunaan OBE. Dengan langkah-langkah sederhana, kita bisa menyulap sistem persamaan yang awalnya terlihat rumit menjadi lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Oke, sekarang kita coba satu contoh soal lengkap ya, di mana sistem persamaannya yaitu
X tambah Y tambah Z sama dengan 6, 2X dikurang Y tambah Z sama dengan 3, X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 4. Maka kita tulislah dalam bentuk matriks augmentednya. Didapatlah 1, 1, 1, 6, 2, min 1, 1, 3, 1, 2, min 1, 4. Oke, kita ke langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama, nolkan elemen di bawah pivot kolom 1, 1 di baris 1. Nah, ini kita bisa gunakan R2 dikurang 2 kali R1 dan R3 dikurang dengan R1. Maka kita hitung dulu pada kolom R2. Nah, tadi kan R1-nya dikali 2 ya, maka 2 dikurang 2 itu hasilnya 0, min 1 dikurang 2 hasilnya min 3, 1 dikurang 2 hasilnya min 1, 3 dikurang dengan 12 itu hasilnya min 9. Nah, jadi untuk R2-nya itu kita dapat 0, min 3, min 1, min 9. Nah, untuk R3-nya tadi kan R3 dikurangi dengan R1. Jadi, 1 dikurang 1 itu 0, 2 dikurang 1 itu 1, min 1 dikurang 1 itu min 2, 4 dikurang 6 itu hasilnya min 2. Maka didapat R3-nya yaitu 0, 1, min 2, 2. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah 2, yaitu buat pivot di kolom 2 menjadi 1 atau tukar baris 2 dan 3. Nah, kita tulis matriks augmentednya menjadi 1, 1, 1, 6, 0, 1, min 2, min 2, 0, min 3, min 1, min 9. Nah, sekarang kita nolkan elemen di bawah pivot kolom 2, yaitu kita gunakan R3 ditambah 3 kali R2. Maka kita dapat 0 ditambah dengan 0 itu hasilnya 0, min 3 ditambah 3 hasilnya itu 0, min 1 ditambah dengan min 6 itu hasilnya min 7, min 9 ditambah min 6 itu hasilnya min 15. Maka matriksnya dapat kita tulis yaitu 1, 1, 1, 6, 0, 1, min 2, min 2, 0, 0, min 7, min 15. Oke, sekarang ke langkah ketiga, yaitu pivot kolom 3 jadi 1. Nah, ini maksudnya tuh, di baris ketiga kan tadi ada nilai 0, 0, min 7, min 15. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan eh, kolom ketiga itu menjadi 1, maka baris ketiga itu kita bisa bagi dengan min 7. Maka hasilnya yaitu 0,01, 15/7. Dan R1 dikurang 1 dikali dengan R3. Lanjut ke langkah keempat, yaitu eliminasi atas pivot kolom 3. Atau ini kita tuh membuat elemen di atasnya itu menjadi 6. Dan kita bisa gunakan R2 ditambah 2 kali R3, dan juga R1 dikurang R3. 0,01, 15/7. Nah, itu tadi udah angka 4. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 5, yaitu nolkan elemen di atas pivot kolom 2 atau kolom 2 pada R1. Nah, ini bisa kita gunakan R1 dikurang dengan R2. Maka kita hitung R1-nya yaitu sisi kanannya 27/7 dikurang 16/7 itu hasilnya adalah 11/7. Nah, sehingga R1 itu adalah 10011/7. Nah, akhirnya matriks diagonal RREF itu dapat kita tulis 10011/7, 16/7, 001, 15/7. Jadi, solusinya yaitu kita dapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk nilai X-nya yaitu 11/7, nilai Y-nya yaitu 16/7, dan nilai Z-nya yaitu 15/7.
Nah, itu untuk contoh-contoh soal ya. Jadi kita sudah mendapatkan solusinya. Karena kita sudah mendapatkan hasil solusi dari sistem persamaan linear ini tadi, jadi prosesnya itu memang panjang kalau ditulis secara manual. Nah, tapi dengan cara operasi baris elementer, langkah-langkahnya itu menjadi jelas dan rapi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini terdapat soal, selesaikan sistem persamaan linear berikut. 2x ditambah 3y sama dengan 7 itu persamaan 1, x dikurang y sama dengan 1 itu persamaan 2. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu, yang pertama, kita harus bentuk matriks augmented-nya. Jadi dari persamaan tadi kita bentuk matriks augmented-nya menjadi 2, 3, 7, 1, min 1, 1. Nah, langkah keduanya, baris pertama kita tukarkan dengan baris kedua. Kenapa? Agar pivot pertamanya itu adalah 1. Sehingga diperoleh 1, min 1, 1, 2, 3, 7. Langkah ketiganya itu, baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Kenapa? Untuk membuat 0 pada A21-nya. Jadi, di baris kedua itu ada 2, 2 dikurang 2, baris pertamanya itu 1, jadi 2 dikurang 2 dikali 1 itu 0. Kemudian ada 3, 3 dikurang 2 dikali min 1. Nah, sehingga diperoleh 3 tambah 2 itu 5. Kemudian ada 7, 7 dikurang 2 dikali 1, 7 dikurang 2 itu 5. Nah, langkah berikutnya itu, baris kedua kita kalikan dengan 1/5. Jadi 0 dikali 1/5 itu 0, 5 dikali 1/5 itu 1, 5 dikali 1/5 1. Sehingga diperoleh 1 min 1, 1, 0, 1, 1. Nah, langkah yang kelima itu, baris pertama kita tambahkan dengan baris kedua untuk eliminasi y-nya. Sehingga diperoleh tadi baris pertamanya itu 1 ditambah dengan baris keduanya 0, jadi 1 tambah 0, 1. Kemudian min 1 ditambah dengan 1 itu 0. Nah, 1 ditambah dengan 1 itu 2, sehingga diperoleh 1, 0, 2, 0, 1, 1. Nah, dari sini kita sudah dapat mendapatkan solusinya, yaitu x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh sistem persamaan tersebut merupakan solusi tunggal. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jadi di sini terdapat soal selesaikan sistem persamaan linear berikut. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3 itu persamaan pertama. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 itu persamaan kedua. 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 8 itu persamaan ketiga. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita menyelesaikan sistem persamaan linear ini langkah pertamanya itu menggunakan matriks augmented. Jadi kita membuat matriks augmented dari persamaan tersebut sehingga diperoleh 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 4, 3, 2, 2, 8. Nah, langkah keduanya itu kita buat 0 di kolom pertamanya itu, di bawah pivot R1-nya atau baris satunya itu. Jadi, baris kedua itu dikurangi 2 kali baris pertama, dan baris ketiganya juga itu dikurangi 3 kali dari baris pertama. Nah, jadikan di baris kedua itu ada 2, 1, 1, 4. Nah, sehingga 2 dikurang 2 dikali 1 itu 0, 1 dikurang 2 dikali 1 itu min 1, 1 dikurang 2 dikali 1 itu min 1, 4 dikurang 2 dikali 3 itu min 2. Nah, untuk baris ketiganya itu ada 3, 2, 2, 8. Nah, 3 dikurang 3 dikali 1 itu 0, 2 dikurang 3 dikali 1 itu min 1, 2 dikurang 3 dikali 1 itu min 1, 8 dikurang 3 dikali 3 itu min 1. Nah, sehingga diperoleh matriksnya itu 1, 1, 3, 0, min 1, min 1, min 2, 0, min 1, min 1, min 1. Nah, kemudian langkah ketiganya itu kita baris ketiga itu dikurangi dengan baris kedua untuk menghilangkan elemen di bawah pivot kolom kedua. Nah, jadi tuh di baris ketiga itu ada 0, min 1, min 1, min 1, kita kurangi dengan baris pertama, sehingga diperoleh 0, 0, 0, 1.
Jadi, matriksnya itu ada 1, 1, 1, 3, 0, min 1, min 1, min 2, 0, 0, 0, 1. Nah, karena baris terakhirnya itu menyatakan 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 1, artinya 0 itu sama dengan 1. Nah, sehingga ini merupakan kontradiksi. Jadi, sistem ini tidak konsisten atau tidak ada solusi. Nah, secara aljabar, rank koefisiennya itu sama dengan 2, tetapi rank matriks augmented-nya sama dengan 3. Sehingga ranknya itu berbeda dan dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear ini tidak ada solusi. Oke teman-teman, jadi tadi kita telah membahas tentang sistem persamaan linear dengan metode operasi baris elementer. Tadi kita mulai dari definisi dasar SPL, kemudian macam-macam kemungkinan solusi, lalu bagaimana menuliskan SPL ke dalam bentuk matriks sampai ke teknik operasi baris elementer, dan akhirnya contoh soal lengkap. Nah, intinya SPL dengan metode OBE itu tidak seserem yang dibayangkan. Dengan metode OBE, semua bisa dipecahkan secara sistematis. Dan yang paling penting adalah sering berlatih. Karena semakin sering kita mengerjakan soal, semakin cepat kita terbiasa dengan langkah-langkahnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus semangat belajar matematika, karena matematika itu seru dan bisa bikin kita lebih kritis berpikir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.